Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat yang setinggi-tingginya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Pagi ini pula Allah masih melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, kesejahteraan, ketenangan hati, dan kejernihan pikiran. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, sebuah kebahagiaan Allah bisa melangkahkan kaki kita dari tempat tidur menuju masjid yang mulia ini. Karena kata Hamka, kalau engkau ingin lihat orang Islam, maka lihatlah ketika Jumatan, begitu banyaknya, bahkan masjid ini sampai melimpah. Tapi ketika engkau lihat orang yang beriman, maka lihatlah jamaah subuhnya. Jadi betul-betul hanya pilihan Allah orang-orang yang bisa hadir di jamaah subuh ini. Itu sudah sepantasnya mengucapkan alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita hidayah untuk bisa datang ke masjid ini. Karena paling berat dari sholat subuh sampai sholat isya, nampaknya sholat subuh yang paling berat. Bahkan Allah menjanjikan barang siapa yang bisa 2 rakaat sholat fajar, sholat qobliyah sebelum subuh, maka itu pahalanya lebih dari dunia dan seisinya. Bukan sama dengan dunia dan seisinya, tapi lebih dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat qobliyahnya, baru 2 rakaat sebelum subuhnya. Allah janjikan hadiah yang seperti itu. Apalagi sholat subuhnya, tentu jauh lebih berharga. Disebutkan bahwa orang yang sholat subuh itu ibarat orang yang sholat malam sehari malam penuh. Dibayangkan semalam itu dari isya sampai menjelang subuh kita dianggap sholat malam terus. Ketika kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, jadi kita sangat bersyukur kepada Allah. Bapak dan ibu, saya akan selalu mengulang apa yang saya sampaikan. Jadi ada sebuah perusahaan pemotongan pohon, pemotongan kayu yang memerlukan seorang karyawan. Waktu itu datang karyawan untuk melamar sebagai pemotong kayu. Dia melihat sehari satu karyawan bisa memotong 10 pohon. Kemudian saat itu dia langsung diuji apakah dia mampu melakukan itu. Ternyata saat diuji dia mampu, bahkan bukan hanya 10 pohon yang terpotong, sampai 12 batang pohon yang terpotong. Maka saat itu juga dia diterima. Maaf. Lalu besok paginya langsung bekerja. Pada hari Senin bekerja, dia 12 batang pohon bisa terpotong. Hari Selasa sama 12, tapi mulai hari Rabu dengan tenaga yang sama, dengan waktu yang sama, dia hanya bisa 11. Hari Kamis hanya 10, hari Jumat juga hanya 10. Maka karena dia karyawan yang bertanggung jawab,
hari Sabtunya dia menghadap pimpinan, mengajukan untuk pengunduran diri karena prestasinya setiap hari terus menurun. Kemudian sang pimpinan tadi kebetulan orang yang bijaksana, dia hanya ditanya, kenapa prestasimu setiap hari menurun seperti ini? Padahal ketika engkau dites sampai 12 pohon terpotong dengan bagus, sampai hari Jumat ini engkau hanya bisa motong 10 batang pohon. Wahai pimpinan, saya sudah berusaha datang tepat waktu, bekerja sekuat tenaga, tapi saya juga nggak tahu kenapa kemampuan saya menurun seperti ini. Baik, boleh aku bertanya, kata pemimpin, ada apa? Apakah setiap malam setelah pulang bekerja engkau mengasah kapakmu tadi, sehingga ketika kau pakai di pagi harinya kapakmu dalam keadaan sangat tajam? Sang karyawan tadi berkaget, oh iya, jadi selama saya bekerja tiap hari saya tidak pernah mengasah kapak saya, sehingga kemungkinan besar kapaknya memang tumpul karena dipakai terus menerus dan dia nggak pernah mengasah. Oh baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan, minggu depan kamu bekerja lagi, tapi usahakan setiap engkau bekerja, selesai bekerja, tolong kapakmu engkau asah. Insya Allah nanti akan bisa bekerja dengan bagus. Baiklah Tuhan. Akhirnya dia melanjutkan bekerja, mengikuti saran pimpinan tadi. Benar, setiap hari 12 batang pohon bisa kepotong terus. Jadi intinya di sini bahwa kita bekerja setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Sudah sepantasnya hari Sabtu atau hari Minggu itu adalah untuk mengisi hati kita, mengasah hati kita, sehingga ketika Sabtu dan Minggu kita asah hati kita asah pikiran kita dengan mendatangi kajian-kajian. Insya Allah hari Senin kita akan bisa bekerja dengan lebih semangat lagi, tidak patah semangat. Terus setiap pekan kita akan penuh semangat, karena setiap Sabtu dan Minggu kita isi hati kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik yang membuat semangat kita bekerja ke depannya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pemotong kayu tadi. Hari ini saya dapat amanah dari pengurus DKM untuk menyampaikan tentang wali Allah. Siapakah wali Allah itu? Jadi wali Allah termasuk kita menyebut ada yang namanya wali songo, termasuk wali-wali Allah juga. Tapi yang namanya wali tidak berkaitan dengan kemampuan dia bisa berjalan di atas air, tidak berkaitan dengan dia bisa jalan di udara, bukan seperti itu. Yang namanya wali Allah itu orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Allah dan selalu ingin menolong agama Allah. Itulah yang namanya wali-wali Allah, ingin dekat dengan Allah dan selalu ingin menolong agama Allah. Jadi pasti wali-wali tadi memiliki sifat yang sangat mulia, yang terutama dimiliki sifat yang utama dimiliki seorang wali itu adalah zuhud. Zuhud, dia tinggalkan dunia, hatinya hanya untuk Allah. Kalaupun dunia ada genggamannya, dia genggam dunia, tetap hatinya untuk Allah. Artinya hartanya dia akan bagi-bagikan untuk orang lain, untuk keperluan agama. Jadi zuhud tidak berkaitan dengan pakaian jelek, miskin, tidak. Zuhud itu
hatinya hendaknya untuk Allah. Kalaupun dia memiliki harta, tidak disimpan di hatinya. Harta itu disimpan di tangannya, sehingga dia dengan rela membagi-bagikan harta untuk orang lain. Saya akan sampaikan salah seorang wali yang mungkin nggak begitu terkenal, yang namanya Ibrahim bin Adham. Satu kisah yang dialami oleh Ibrahim bin Adham ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, beliau ingin langsung ke Palestina. Jadi jarak dari Mekah ke Palestina itu saat itu membutuhkan waktu 4 bulan. Dia harus menjalani waktu 4 bulan tersebut, sehingga dia perlu bekal. Maka dia datangi seorang pedagang kurma di Mekah. Dia membeli 5 kilogram kurma. Kemudian jadi takar pakai kilogramnya dan diberikan kepada Ibrahim bin Adham. Tapi Ibrahim bin Adham melihat di bawah timbangan ada satu kurma yang dia merasa itu adalah kurma dia. Kemudian diambil satu kurma tadi, kemudian dia makan saat itu satu kurma. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Palestina. Di Palestina, di Masjidil Aqsa, dia langsung masuk ke ruangan khusus untuk beribadah. Di situ disebutkan karena kewalian dari Ibrahim bin Adham tadi, dia mendengar bisikan 2 malaikat. Satu malaikat menyampaikan, "Wahai malaikat sahabatku, dia adalah Ibrahim bin Adham. Dia adalah seorang yang sangat ahli ibadah. Dia sangat zuhud, makanya doa-doanya sangat didengar oleh Allah dan selalu dikabulkan oleh Allah." Tapi malaikat yang satu menyampaikan, "Enggak, selama 4 bulan ini Allah tidak pernah mendengar doanya lagi. Doanya enggak pernah dikabulkan lagi. Allah udah stop, enggak mau mendengar doa Ibrahim bin Adham." Kenapa? Karena waktu itu dia setelah memakan satu butir kurma yang bukan haknya, sehingga ada makanan haram masuk ke dalam perutnya, maka doa-doanya tidak didengar oleh Allah. Ibrahim langsung tersungkur, istighfar, langsung dia menyelesaikan ibadahnya. Dia langsung ingin kembali ke Mekah untuk menemui pedagang kurma tadi agar dia mengikhlaskan satu kurma yang dia makan tadi. Akhirnya dia pulang ke Mekah. Itu waktu 4 bulan sambil menangis dia. Selama 4 bulan menuju kota Mekah hanya untuk menemui pedagang kurma. Kemudian sampailah dia di kota Mekah dan dia datangi pedagang kurma tadi. Ternyata dari sekian pedagang kurma, dia nggak temui pedagang kurma itu. Bapak yang sudah tua sudah nggak ada lagi. Tapi tempat dia jualan sekarang dipakai oleh seorang pemuda. Kemudian datangi pemuda tersebut, "Wahai anak muda, dulu yang jualan di sini bapak-bapak. Kemana bapak-bapak yang dulu jualan di sini?" "Oh, wahai Ibrahim bin Adham, itu adalah ayahku. Ayahku sudah meninggal." "Sudah meninggal? Kenapa? Ada bangkok Ibrahim bin Adham?" "Wahai anak muda, saya tidak sengaja sudah memakan satu kurma yang itu bukan hakku. Itu adalah hak orang tuamu. Maka tolong ikhlaskan satu kurma itu. Kalau perlu saya harus bayar berapa, saya akan bayar." Akhirnya pemuda tadi, "Baik,
Gak apa-apa, saya udah ikhlaskan kurma itu. Alhamdulillah. Tapi wahai Ibrahim Adham, kurma itu bukan hak saya saja. Karena ayah saya punya 10 anak. Saya nggak tahu apakah 9 saudara saya bisa mengikhlaskan satu kurma itu untuk Anda. Oh, kaget lagi. Ibrahim Adham belum tuntas. Karena baru satu yang mengikhlaskan. 9 anak yang lain belum mengikhlaskan kurma tadi. Akhirnya dia mencari. Tolong tunjukkan di mana alamat 9 saudaramu. Saya akan temui satu persatu. Karena waroknya dia, karena kehati-hatian Ibrahim bin Adham, maka dia datangi 9 saudara dari pedagang kurma tadi. Akhirnya semuanya sudah terdatangi dan semuanya alhamdulillah mengikhlaskan satu kurma tadi. Ibrahim baru lega. Kemudian datang lagi dia melanjutkan ibadahnya di Palestina. Sama, pada saat dia beribadah, dia mendengar diskusi 2 malaikat lagi. Hai malaikat, ternyata sekarang doa-doa dan ibadah-ibadahnya Ibrahim bin Adham diterima oleh Allah. Ibrahim itu baru merasa lega. Alhamdulillah. Siapa itu Ibrahim bin Adham? Ternyata Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja. Sebelum dia menjadi seorang sufi yang meninggalkan urusan dunia, dia adalah seorang raja. Kemanapun dia pergi, 40 pengawal ada di depan, 40 pengawal ada di belakang. Semuanya pakai pedang emas yang selalu mengawal Ibrahim bin Adham. Diceritakan, kisahkan, beliau adalah seorang raja di daerah Balkhi. Balkhi itu daerah di Afghanistan, perbatasan dengan Kazakhstan. Jadi dia sebenarnya seorang raja yang sudah berlimpah dengan harta. Dia udah nggak pernah kekurangan lagi, apapun yang dia butuhkan selalu ada. Lalu apa yang membuat dia menjadi seperti itu? Ada 2 kejadian yang membuat dia jadi seperti itu. Yang pertama, saat dia tertidur, ternyata di atas ada suara. Nampaknya orang sedang ada di atas atap gentengnya. Kemudian dia langsung suruh pengawalnya, tolong tangkap, namanya ada orang di atas. Dalam waktu cepat tertangkap orang yang di atas atap gentengnya tadi. Kemudian dihadapkan pada Ibrahim bin Adham. Wahai pemuda, apa yang kau lakukan di atas atapku tadi? Wahai Ibrahim bin Adham, aku sedang mencari untaku di sana. Kau gila ya? Masa mencari unta di genteng? Gak mungkin itu. Wahai Ibrahim bin Adham, katanya engkau ingin mencari Tuhanmu, ingin dekat dengan Tuhanmu. Tapi kenapa engkau bermewah-mewah, bersenang-senang selalu dengan kemewahan? Siapa yang lebih gila, aku atau engkau? Dapat jawaban pemuda tadi. Ibrahim bin Adham langsung pucat wajahnya. Akhirnya dilepaskan pemuda tadi. Itu yang membuat dia tersentak untuk meninggalkan kerajaannya. Akhirnya dia mengembara. Yang kedua yang membuat dia tersentak lagi, ketika beliau berjalan-jalan di pasar, dia lihat seorang pengemis yang 2 tangannya tidak ada, 2 kakinya tidak ada, matanya buta, badannya kena penyakit lepra. Dia amati pengemis itu, yang geleng-geleng.
Kemudian orang kasih makan, langsung makanan dia ambil dengan mulutnya, langsung dia makan. Setelah dia makan, yang diucapkan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah berikan nikmat besar kepada aku. Kaget Ibrahim bin Adham, nikmat besar apa? Dia yang dikasih makanan sekecil itu, diucapkan terima kasih yang berlebihan seolah-olah menganggap itu nikmat besar dari Allah, padahal hanya makanan yang kecil. Kemudian dia datangi pengemis tadi. Assalamualaikum wahai pengemis. Waalaikumsalam wahai Ibrahim bin Adham. Kaget dia. Wahai, kenapa engkau tahu aku? Kenapa engkau tahu aku, Ibrahim bin Adham? Selama aku mengenal Allah, maka aku bisa mengenal semuanya. Kata orang yang buta tadi. Bolehkah aku bertanya kepada engkau wahai pengemis? Engkau tadi mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Allah untuk memberikan nikmat yang besar. Padahal engkau tidak punya tangan, dua tanganmu tidak ada, dua kakimu tidak ada. Engkau buta dan engkau kasih penyakit lepra sama Allah. Tapi engkau ucapkan terima kasih yang besar kepada Allah. Apanya? Nikmat Allah yang mana yang kau sampaikan terima kasih seperti itu? Ketahuilah Ibrahim bin Adham, aku memang tidak punya dua tangan, aku memang tidak punya dua kaki, dan aku tidak punya mata. Tapi Allah masih memberiku lisan yang selalu berzikir kepada Allah dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Dua nikmat itu yang membuat aku berterima kasih kepada Allah. Lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah membuat aku selalu ingat kepada Allah. Di dua kejadian itu yang membuat Ibrahim bin Adham yang berlimpah harta di rumahnya, maka dia ingin kembali menjadi seorang sufi, seorang zuhud yang meninggalkan urusan duniawi untuk selalu mendekatkan kepada Allah. Inilah kisah-kisah Ibrahim bin Adham yang banyak menginspirasi orang-orang saat itu, bahkan sampai saat ini. Sampai-sampai seorang pendosa yang dia udah berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa yang dia pernah lakukan, dia ternyata tidak bisa. Ketika mendengar ada seorang sufi yang namanya Ibrahim bin Adham, maka sang pendosa tadi mendatangi Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, tolong beri nasihat saya. Nasihat apa? Saya adalah seorang pendosa. Sudah banyak dosa yang saya lakukan, dan saya sudah berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa itu, tapi saya nggak bisa. Selalu saja saya lakukan, selalu saja saya lakukan. Apakah engkau bisa memberikan aku cara gimana agar aku bisa meninggalkan dosa-dosa itu? Kemudian Ibrahim bin Adham, oh baik, datanglah kemari. Dia berdekatan, duduk berdekatan antara Ibrahim bin Adham dengan sang pendosa tadi. Wahai pemuda, ingat 5 nasihatku. Semoga engkau bisa memahami nasihat ini. Apa itu Ibrahim bin Adham? Semoga aku bisa melakukannya. Yang pertama, seandainya engkau tetap berniat melakukan perbuatan dosa itu, maka lakukanlah. Tapi ketika engkau melakukan dosa itu, ketika engkau berani melakukan dosa itu, jangan sekali-kali makan rezekinya Allah. Pemuda tadi berpikir,
melakukan dosa, tapi jangan sekali-kali memakan rezeki dari Allah. Oh, saya bisa melakukan dosa, tapi mungkin saya hanya bisa bertahan 2 hari, nggak minum, nggak makan dari rezekinya Allah. Baik, udah mulai gemetar. Baik. Nasihat kedua apa? Wahai pemuda, jika engkau berniat ingin melakukan dosa itu, dan silakan lakukan dosa itu, tapi jangan kau lakukan dosa itu di tempat milik Allah. Lakukan di tempat yang bukan milik Allah. Dia mulai berpikir lagi, di mana aku bisa melakukan sebuah dosa, tempat yang bukan milik Allah. Wahai Ibrahim, semua tempat milik Allah. Lalu di mana saya bisa melakukan dosa itu? Ya terserah, saya lah sendiri. Kalau ingin melakukan dosa itu, lakukan, tapi jangan di tempat yang itu milik Allah. Oh, dia udah mulai bergetar. Yang ketiga, jika engkau berniat melakukan dosa itu, lakukanlah. Tapi cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat kamu. Mulai berpikir lagi, saya boleh melakukan perbuatan dosa, tapi harus dilakukan di tempat yang Allah tidak bisa melihat. Dia orang yang beragama juga dan tahu Allah itu Al-Bashir, Allah Maha melihat dimanapun sisi dunia ini, semua terlihat oleh Allah. Maka dia belum boleh menangis. Lalu yang keempat apa, wahai Ibrahim bin Adham? Yang keempat, jika engkau ingin berniat membuat dosa, lakukan dosa itu. Tapi saat nanti malaikat pencabut nyawa datang menghadapmu untuk mencabut nyawamu, silakan bilang kepada malaikat tadi, wahai malaikat, tolong tunda, jangan sekarang, saya mau bertobat dulu. Siapa yang melakukan itu? Mungkin kalau malaikat pencabut nyawa sudah diperintah Allah untuk mencabut nyawa, nggak bisa ditunda 1 detik pun. Apalagi dia minta menunda 1 hari untuk bertobat dulu. Nggak mungkin saya bicara dengan malaikat pencabut nyawa untuk menunda pencabutan nyawa saya. Dia udah mulai nangis, nggak kuat ya. Yang kelima, jika engkau berniat melakukan dosa, lakukan dosa itu. Tapi nanti ketika malaikat penjaga neraka akan menyeret kamu masukkan ke dalam neraka, silakan kamu bilang kepada malaikat penjaga neraka tadi, malaikat, saya nggak mau. Silakan. Kamu bisa melakukan itu, lakukan dosa itu. Kemudian dia tersungkur. Kemudian tadi istighfar, menangis di hadapan Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia baru tersadar. Jadi jawaban-jawaban Ibrahim bin Adham, jawaban-jawaban seorang wali, yang itu karena ilham dari Allah. Sehingga memang Ibrahim bin Adham sangat terkenal dengan kewaliannya. Nasihat-nasihat beliau sangat didengar oleh bukan orang-orang di masjid saja, bahkan orang-orang di pasar pun sangat mendengar nasihat Ibrahim bin Adham. Terakhir saya sampaikan, berapa penduduk pasar berkumpul menunggu kedatangan Ibrahim bin Adham.
Mereka ingin bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Pada saat Ibrahim bin Adham datang ke pasar, maka dicegat beberapa orang. Wahai Syekh, kami ingin bertanya kepada engkau. Bertanya apa kalian padaku di tempat pasar seperti ini? Syekh, kami sudah sering berdoa. Bahkan tiap hari kami berdoa kepada Allah. Tapi kenapa doa-doa kami nggak pernah terkabul oleh Allah? Apa yang menyebabkan doa-doa kami tidak terkabul oleh Allah? Oh, baik. Saya beri 7 nasihat untuk kalian semuanya. Semua kalian bisa mendengarkan 7 nasihat ini dan bisa melaksanakannya. Oh, baik. Baik, kami akan dengarkan 7 nasihat itu. Yang pertama, kalian tahu Allah itu ada. Kalian tahu Allah itu pemberi rezeki. Tapi kenapa kalian tidak melakukan hak-hak Allah? Itu yang membuat doa-doa kita tidak terkabul. Kita tahu ada Allah, kita tahu dapat rezeki dari Allah, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah. Apa itu hak-hak Allah? Ya, Allah punya hak. Bayar zakat, puasa, sedekah, itu adalah hak-hak Allah yang kadang tidak kalian lakukan, sehingga itu menghambat doa-doa kalian. Kalau kalian lakukan hak-hak Allah itu, tunggulah, insya Allah doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ketika kita mendapat rezeki dari Allah pun, 4 hal yang bisa kita lakukan dari rezeki yang kita terima dari Allah. Yang pertama, penuhi hak Allah. Dari rezeki yang kita miliki ini, penuhi hak Allah. Bayarkan kalau ada zakat, bayarkan zakatnya, infak, keluarkan infaknya. Yang kedua, penuhi hak orang lain. Apa yang dimaksud penuhi hak orang lain? Bisa jadi kita punya hutang pada orang lain, maka bayarkan dari rezeki kita. Hutang-hutang itu segera bayarkan, karena itu akan memperlancar rezeki yang kita miliki dan akan kita dapatkan nanti. Kemudian yang ketiga, penuhi hak masa depan kita dan keluarga kita. Maka dari rezeki yang kita miliki tadi, sisihkan untuk masa depan keluarga kita. Baru yang keempat, penuhi hakmu hari ini. Jadi ini dari 4 ini tidak bisa dibalik. Kalau dibalik pasti kacau. Jadi yang pertama, penuhi hak Allah. Yang kedua, penuhi hak orang lain. Yang ketiga adalah penuhi Allah, penuhi hak Allah, penuhi hak orang lain. Kemudian yang ketiga, siapkan masa depan keluarga kita. Dan yang keempat, penuhi hak kita saat. Kalau kita balik dari rezeki yang kita miliki, kalau yang kita lakukan pertama, penuhi hak kita hari ini, bisa habis segera uang kita, hingga tertunda nanti hak Allah tidak terbayarkan, hak orang lain tidak terbayarkan. Maka ini yang menghambat doa-doa kita tidak diterima oleh Allah. Jadi itu yang pertama, engkau mengakui adanya Allah, tapi engkau tidak melakukan hak-hak milik Allah. Kemudian yang kedua, engkau mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi engkau tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Engkau tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul oleh Allah. Mengaku mencintai Rasulullah, tapi kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada sunnah-sunnah Rasulullah disebut sebagai 7 sunnah. Yang pertama, sholat tahajud. Kemudian
membaca Al-Quran, sholat berjamaah, memberikan infak, sedekah, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian menjaga wudhu. Jadi wudhu Rasulullah selalu terjaga, bukan hanya sebatas mau sholat. Dalam keadaan apapun Rasulullah dalam keadaan suci, dalam bekerja pun, dalam mengajar pun, dalam pekerjaan apapun dia selalu dalam keadaan suci karena berwudu. Dan yang ketujuh, perbanyak istighfar. Itu adalah 7 sunnah Rasulullah yang diajarkan. Kau tidak melakukan itu, maka itu yang menghambat doa-doamu tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kalian selalu makan rizkinya Allah, tapi kalian tidak pernah bersedekah. 3, kita selalu makan rizkinya Allah, tapi yang membuat doa-doa kita nggak terkabul itu karena kita susah untuk bersedekah dan tidak pernah bersyukur. Kemudian yang keempat, kalian mengakui sebagai musuh setan, tapi pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh setan. Itu yang membuat doa-doa kita tidak terkabul. Mengaku setan adalah musuh kita, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh setan. Jadi benar musuh kita adalah setan, tapi terkadang kita sesama muslim ada yang saling bermusuhan. Bahkan antar saudara pun ada yang bermusuhan, hanya urusan warisan. Itu yang membuat doa-doa tidak terkabul. Kemudian yang kelima, kalian meyakini adanya surga, tapi perbuatan-perbuatan kalian, perbuatan yang tidak mendukung untuk bisa masuk surga, itu yang menghambat doa-doa kita tidak diterima Allah. Dan yang kelima, yang keenam, kalian mengakui bahwa neraka itu ada, tapi yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat kita menuju ke neraka tersebut. Itu 6 hal yang membuat doa-doa kita tidak diterima Allah. Dan yang terakhir, kalian yakin bahwa kematian itu pasti datang, tapi kalian tidak menyiapkan kematian itu. Kalian yakin bahwa kematian itu pasti ada, tapi kalian tidak menyiapkan untuk menyiapkan kematian itu. Itu 7 hal yang membuat doa-doa kita tidak diterima Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan tentang seorang wali Allah yang namanya Ibrahim bin Adham. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari nasihat-nasihat Ibrahim bin Adham ini. Dia seorang wali sufi yang hidup zaman Harun al-Rasyid. Memang saat Harun al-Rasyid ini memang banyak sufi-sufi yang cukup terkenal, yang nasihat-nasihatnya sangat bijak. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf seandainya banyak kekurangan. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu dekat dengannya, senantiasa membimbing keluarga kita untuk selalu dekat dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Allah, Zat yang maha melihat, Zat yang maha menatap, Zat yang maha mendengar. Kami yakin ya Allah, pagi ini Engkau sedang menyaksikan kami, menatap kami, mendengar kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha memberi rezeki, limpahkanlah kepada kami rezeki yang baik dan halal ya Allah, sehingga dengan rezeki yang baik dan halal tadi bisa mendekatkan kami dan keluarga kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha memberi ilmu, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga dengan ilmu ini semakin mendekatkan kami dan keluarga kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha beri petunjuk, berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan sebaik-baik ibadah kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Astagfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada